Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Diasari dan rekan saya Ismaini dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari penelitian kami yang berjudul Potensi Penerapan Pemodelan Matematika sebagai Pendekatan Pembelajaran Matematika di kelas 6B SD Pusri Palembang. Adapun yang ingin kami bahas saat ini, yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, ketiga analisis dan evaluasi, dan yang keempat kesimpulan. Sekolah yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu SD Pusri Palembang dengan Kepala Sekolah Ibu Wina Aryani MPD, akreditasi Sekolah A, beralamat di Jalan Mayorzan, Kelurahan C. Selincah, Kecamatan Kaliduani, Palembang, kelas 6B, jumlah siswa 24, wali kelas Andri Muhsin SSI. Berikut nama-nama subjek penelitian yang kami gunakan pada penelitian kali ini, yaitu 24 siswa kelas 6B SD Pusri Palembang. Agenda persiapan penelitian. Pada tanggal 12 Februari sampai 26 Februari 2020, kami membuat instrumen penelitian. Pada tanggal 27 Februari 2020, kami mengurus surat penelitian ke program studi. Tanggal 2 Maret 2020, kami mengurus surat izin penelitian di SD Pusri Palembang. Dilanjutkan dengan menemui pihak sekolah dan guru kelas 4 SD Pusri Palembang untuk menentukan kelas penelitian, mengetahui kondisi kelas dan kondisi siswa. Tanggal 5 Maret 2020, kami melakukan pengambilan data berupa pemberian soal pretest dan angket pretreatment. Pada tanggal 12 Maret 2020, kami melakukan pengambilan data berupa proses pembelajaran matematika, pemberian angket post-treatment, dan wawancara. Tanggal 19 Maret 2020, kami mengurus surat tanda telah melakukan penelitian di SD Pusri Palembang. Adapun proses penyusunan instrumen pada penelitian kali ini yaitu soal pretest, rubrik penilaian pretest, angket, LKPD, poster, RPP, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan trajektori. Adapun desain pembelajaran pada penelitian kali ini terdapat pada trajektori yang telah kami susun, sesuai dengan KD yang kami ambil 3.3 dan 4.3. Dengan operasi hitung campuran, konteks yang kami gunakan adalah pengisian bahan bakar yang akan diterapkan di kelas 4B SD Pusri Palembang. Dapat kalian baca pada penjelasan trajektori berikut. Proses pelaksanaan pada penelitian kali ini berlangsung selama 2 hari. Hari pertama kami melakukan pretest dan pemberian angket pretreatment. Pada hari kedua kami melakukan proses pembelajaran matematika, pemberian angket post-treatment, dan wawancara. Pada proses analisis dan evaluasi, yang akan kami analisis adalah hasil pretest, motivasi belajar yang akan analisis adalah lembar observasi, pencapaian pembelajaran yang akan dianalisis adalah hasil post-test, value terhadap matematika yang akan dianalisis adalah angket dan interview. Pada bagian evaluasi, kami akan menjelaskan feedback. Berikut adalah hasil pretest yang kami dapat setelah menerapkan satu soal cerita matematika mengenai kehidupan sehari-hari. Dan terlihat di sini bahwa masih banyak siswa yang belum paham dengan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya dari hasil pretest tadi, kami akan mengambil 3 sampel, yaitu 1 siswa kemampuan tinggi, 2 siswa kemampuan sedang, dan siswa kemampuan rendah. Analisis pretest untuk siswa kemampuan tinggi terlihat bahwa siswa tersebut memahami informasi yang ada pada soal, tetapi belum lengkap dalam menuliskan apa yang ditanya. Dan pada saat pengoperasian, siswa mampu mengoperasikan dan menentukan jawaban dengan benar dan tepat. Dan siswa juga mampu dalam menyimpulkan setiap pertanyaan yang diberikan. Siswa kemampuan sedang, jika dilihat dari hasil penyelesaiannya, bahwa siswa tersebut belum memahami permasalahan dengan tepat karena belum bisa menuliskan apa yang ditanya dan diketahui. Dan pada saat pengoperasian, sebenarnya siswa tersebut mampu mengoperasikan dan menyimpulkan dengan benar, tetapi belum menggunakan pecahan yang paling sederhana sesuai dengan perintah sebelumnya. Dan siswa belum memahami permasalahan pada poin B. Untuk siswa kemampuan rendah, di sini terlihat bahwa siswa mampu menentukan diketahui ditanya dengan tepat, tetapi saat pengoperasian siswa belum mampu mengoperasikan dan menentukan hasil penyelesaian dengan benar dan tepat. Dan selanjutnya untuk motivasi belajar yang dinilai adalah lembar observasi. Berikut adalah hasil observasi pada proses pembelajaran ke-6 kelompok tersebut.
Analisis observasi ini kami sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, sengaja untuk memilih 3 kelompok yang memiliki kategori sangat baik. Dan setelah kami lihat dari diagram ini, kami akan memilih 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 6, untuk kami analisis LKPD yang telah mereka kerjakan pada tahap pencapaian pembelajaran, dengan melihat tahap-tahapan yang mereka kerjakan pada LKPD. Dari analisis ketiga LKPD kelompok tadi, didapatkan bahwa kelompok 1 yang berkategori tinggi sangat paham dengan permasalahan yang diberikan, sedangkan kelompok 3 sebenarnya paham dalam proses pengerjaan tetapi mereka mengalami kesulitan pada tahap 1 dan tahap kedua, yaitu menentukan informasi yang diketahui dan yang tidak diketahui pada permasalahan. Dan kelompok 6 juga masih dalam kesulitan pada tahap 1 dan 2, tetapi pada proses penyelesaiannya mereka mengalami kesalahan pada tahap keempat. Pada analisis wawancara, kami hanya melihat 3 subjek, yaitu siswa kemampuan tinggi, siswa kemampuan sedang, dan siswa kemampuan rendah, dan telah kami rangkum pada tabel berikut ini. Pada tahap feedback, kami menganalisis hasil dari peningkatan angket pre-treatment dan post-treatment dari kelima pertanyaan yang saling berhubungan tersebut. Terlihat adanya peningkatan pada setiap poin, dan dapat disimpulkan bahwa dari pembelajaran pemodelan matematika yang diberikan, terdapat peningkatan proses pembelajaran dan peningkatan minat siswa terhadap matematika.